Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya lancar koneksinya. Halo, kedengeran nggak? Hai, kedengeran. Gimana Mbak? Apa kabar? Alhamdulillah, kabar aku baik. Dika gimana, sehat-sehat? Sehat. Aku mandi khusus untuk ini. Tadi memang ada satu di question box juga yang bilang gini, Bang, abang mandi gak, kasihan nanti baunya sampai rumah Mbak Prita, katanya gitu. Ketika Kacau, sudah di kacau, rumah kacau. aja ya, mandi menjadi pilihan yang terakhir. Setiap Kamu hari gitu begitu ya? bangun tidur, apakah ini saatnya sampai akhirnya kita live IG lah. Yes. Nah, Dika, ini kamu mukanya kok rada-rada ini ya, apa sih namanya? Aku nggak dapat koneksi kamu nih. Kamu denger aku dengan baik nggak? Oke. Aku Hmm. dengar dengan baik. Tapi di layar aku, Pakai wifi soalnya. oke. Sebentar. Udah belum? Mendingan nggak? Belum, masih Belum ya? muter-muter. Tunggu. Tuh kan, katanya, Mas Dika kok nggak ada gambarnya, katanya gitu. Udah belum? Belum, katanya nggak gerak bang live-nya. Terus ada yang mau minjem uang bang, tapi nggak mau bayar. Nah, ini udah. Katanya pengen Oke. lihat muka abang, katanya gitu. Waduh, Anda akan menyesal permintaan itu loh, siapapun yang nulis di komen tadi. Ya, Oke, Dika, jadi kan thank you banget nih hari ini mau join ngobrol-ngobrol bareng sama aku. Namaku Prita Gozi, halo untuk followersnya Dika, mungkin belum kenal. Aku adalah financial educator. Nah, beberapa waktu yang lalu aku bareng sama Dika tuh bikin podcast. Jadi aku ngisi di podcastnya Dika. Dan ada satu pertanyaan yang menggelitik, yaitu bolehkah ngutang di saat krisis. Jadi itu kebetulan yang akan aku angkat juga nih, gitu ya, di oh boleh, kesempatan boleh. hari ini. Kebetulan tema kita sebenarnya banyak ya pas kita bikin kemarin. Cuman salah satu yang menarik buat aku untuk angkat, aku highlight adalah yang itu, yang utang itu. Iya benar, dan emang banyak yang setuju sih. Nah sekarang nih kita langsung masuk aja nih Dika, karena pertanyaan buat kamu tuh banyak banget. Nah ada yang nanya gini, Dika, kamu kan udah kerja nih sejak kamu masih lajang hingga saat ini. Cerita dong, apa sih yang paling beda banget pada saat kamu lajang dan sekarang kamu udah nikah bahkan punya anak? Yang paling beda tuh apa? Nah, itu dia Mbak. Kebetulan ya, dulu itu sebelum nikah, pas masih lajang, masih nyari duit sendiri, tujuan-tujuan keuanganku itu sudah meliputi tujuan keuangan ketika nikah. Jadi walaupun aku belum nikah, aku udah punya pos buat anak nanti, walaupun nggak tahu teman beranaknya siapa dulu. Terus aku udah punya pos untuk sekolah anak. Aku dulu sempat punya bahkan satu pos buat anak. Pas dulu aku juga punya planner dulu, terus pas ditanya, ini mau siapa namanya nih? Karena biasanya tiap pos buat anak tuh, anak ini namanya si ini, disiapinnya segini. Nggak tahu mau kasih nama siapa, kira aku kasih nama kecoa aja. Jadi ada pos untuk kecoa, SD-nya segini, sekecoa, SMP. Kepikirannya kecoa gitu. Terus cuman, nah balik ke pertanyaan tadi bahwa berarti bedanya apa gitu? Buat aku honestly speaking tidak terlalu beda gitu dari konteks menentukan tujuan finansial. Karena pas zaman lajang itu tujuan finansialku tuh sudah meliputi sampai ke anak kuliah, itu uangnya sudah disiapkan gitu. Dan terus terang honestly banget itu ngebantu aku banget, apalagi di zaman pandemi di mana semua pekerjaan hilang sampai saat ini, semua kontrak juga tidak ada lanjutannya. Itu ngebantu aku banget karena aku ngerasa tenang gitu bahwa aku udah punya pos itu buat anakku gitu. Oh, alhamdulillah ya. Nah, sekarang nih kan tadi kamu sendiri sempat sharing nih kalau sekarang di masa pandemi itu hampir kayak kerjaan-kerjaan tuh pasti ada yang hilang atau misalnya ditunda. Nah, sekarang kan kamu udah punya pasangan nih. Gimana sih cara kamu manage komunikasi di dalam rumah? Soalnya sebenarnya banyak nih pertanyaan suami istri nih kayak gini, suami kan kamu dari sisi laki-laki nih. Prefer bohong atau prefer nutup-nutupin atau ya udahlah apa adanya. Terus sesiap apa lo dengan teriakan si istri ini gitu loh misalnya. Ini menarik banget. Aku tuh suka banget ngomongin keuangan ya. Cuman banyak banget hal yang aku pengen share soal keuangan. Cuman kalau di
di YouTube aku ya, kalau aku ngomong keuangan orang pasti nggak percaya ya, secara isi YouTube-nya juga aneh-aneh gitu kan. Nah untuk kalau di tempatnya Mbak Prita pasti aku punya kredibilitas sedikit lah buat ngomongin ya. Jadi ini pendapatku ini, bahwa yang pertama menurut aku kita itu nikah dengan orang yang kita mau, bukan kita nikah dengan orang yang mau kita ubah. Celakanya banyak banget orang ketika pacaran dia mikir, nanti sifat dia soal duit pasti berubah kalau udah nikah. Dia dulu boros, pas udah nikah pasti enggak, dia akan lebih bertanggung jawab. Aku sangat percaya bahwa orang itu tidak bisa berubah, dia susah banget berubah. Jadi kalau mau hidup kita tenang, maka menikahlah dengan orang yang kita mau, bukan menikah dengan orang yang mau kita ubah. Nah, dalam konteks finansial, ketika pacaran pun, itu juga udah aku omongin ke pasanganku saat itu gitu, kan Anissa gitu. Aku udah bilang, pendapat gue soal duit kayak gini, gue nggak suka buang duit buat gini, gue hidupnya minimalis, gue gini-gini segala macam. Lu gimana gitu. Jadi dengan memperlakukan uang bukan sebagai subjek yang tabu dan menjadikan itu sebagai pembicaraan yang biasa-biasa aja, kayak kita ngomongin film favorit, kita ngomongin buku favorit, kita juga ngomongin soal perspektif kita soal duit dan gimana hubungan kita dengan uang gitu, dengan duit gitu. Nah, tadi pertanyaan apa ya? Ya itu kan lo kan tadi udah bilang bahwa lo yakin lo nggak bisa merubah orang. Terus sekarang kan lagi masa pandemi kayak begini, kan lo berarti udah tahu dong tipikal istri lo tuh kayak apa gitu loh. Nah sekarang lo kan sekarang bilang sendiri kalau walaupun lo udah siap uang dan sebagainya, tapi kan penghasilan yang umumnya ada agak berkurang atau mungkin gimana lah. Nah lo pilih jujur atau pilih nutup-nutupin atau pilih udah pokoknya tenang aja deh, gue udah ada duit gitu. Jadi ini gitu kan perempuan kan juga butuh diberikan ketenangan. Siap. Nah, poinnya tadi aku mau ke situ, berarti aku udah inget nih. Jadi, dengan kita jujur dari awal, dari masa pacaran sudah terbuka apa adanya, nggak usah gengsi-gengsian, gue cuma punya duit segini, tapi malah ditutup-tutupin gitu. Terbuka aja apa adanya. Begitu nikah pun dengan terbuka, kita bisa mengatasi semua problem gitu. Kayak misalnya, bahwa aku lagi pengen punya ini gitu, tapi secara realistis duit aku posnya udah buat ini gitu. Bahkan sesimpel untuk aku bikin video YouTube yang ada anak aku di dalamnya, itu aja kita obrolin. Tunggu dulu nih, kita bikin video YouTube itu ada iklannya. Anak ini ada di dalam video tersebut. Akan sangat adil buat kita sebagai orang tua, juga ada bagian untuk anak kita gitu. Jadi kita udah siapin, bahkan untuk kayak gitu-gitu kita udah siapin gitu. Dan seterbuka itu sih, mau gede, mau kecil. Sekarang lagi musim pajak, lagi ribet ngurus SPT kan. Semudah ini baru tadi 10 menit yang lalu. Anissa datang ngobrolin soal ngurus SPT dia sama aku gitu, soal pajak. Jadi buat kita semuanya terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupin, sampai 1% rupiah pun kita saling tahu gitu. Wow, jadi gitu tuh ya buat semua para laki-laki yang ketakutan. Misalnya nggak takut nih nggak bawa pulang uang gitu, mendingan ngaku aja karena didoain nama istri itu insya Allah manjur banget gitu ya. Jadi itu malah dia. nanti terbuka gitu loh. Nah ini juga ngomongin soal utang nih, lo ngaku deh, lo pernah nggak sih ngutang untuk beli sesuatu? Jujur nih aku boleh jujur ya. Jadi gini, ini agak remeh sih. Dulu pas aku kecil, aku suka baca buku, baca komik namanya Chibi Maruko-chan. Lalu si karakter Chibi Maruko-chan ini, dia nanya ke bapaknya, ada pertanyaan, aku lupa pertanyaan apa, tapi jawaban bapaknya aku ingat sampai sekarang. Bapaknya jawab, bapak itu nggak mau ngutang dan nggak mau diutangin. Itu melekat banget di kepalaku sampai aku dewasa. Jadilah itu aku sekarang. Aku nggak mau ngutang dan nggak mau dihutangin. Pernah ada teman SMA datang lagi ke aku, terus dia langsung tanpa babi bu bilang, gue minjem duit dong sekian juta gitu. Aku bilang sorry, tapi gue nggak mau ngutang dan nggak mau dihutangin. Itu memang prinsip hidup gue. Kalau lu mau, ayo kerja aja yuk. Nanti gue cari yang cocok buat lo apa, yang bisa gue perbantukan di sana. Lo nggak usah balikin duitnya, tapi lo kerja. Karena gue punya kebutuhan untuk ini. Nah, jadi aku tidak ambil KPR, aku nggak ngambil kredit mobil dan lain-lain, aku nggak. Tapi aku punya kartu kredit yang aku pakai hampir setiap hari. Setiap hari. Bayar 100% tiap bulannya. Kenapa? Karena kalau pakai kartu kredit aku bisa tahu tuh aku ngeluarin apa aja tuh. Buat bayar apalah segala macem gitu.
Yes, Itu yes, yes. kira-kira. Oke, jadi gitu ya viewers. Kalau seorang Raditya Dika itu memang dari dulu berprinsip untuk mendingan nunda aja dulu beli barangnya daripada mesti dibeli pakai utang. Nah, otomatis nih Dika tuh juga lebih prefer kalau dia punya uang tuh dia investasi. Nah, pertanyaan selanjutnya, kan lu kan udah investasi Dika sejak usia muda banget. Kemudian Heeh. sekarang nih lagi pandemi krisis kan pada gitu ya, gitu kan. Iya, Aset-aset pada iya. tidur gitu kan. Nah, sekarang Iya. pertanyaannya, lu kaget nggak? Terus lu ngapain gitu loh? Tuh itu barang diapain gitu loh? Jujur aja, udah kita sekarang jujur gitu, gak usah dibumbu-bumbu gitu. Oh iya, pasti dong, pasti dong. Jadi ya, Heeh, hampir 80% heeh. investasiku, mungkin 70, 70, 80, Mm-mm, itu ada di mm-mm. saham. Oke. Dan seperti kita tahu betapa merahnya IHSG kita, yang kita bangun tidur ngelihat langsung lemas seharian. Cuman balik lagi ke tadi, Mm-mm. aku tahu aku punya tujuan. Tujuanku jangka Oke, panjang. Semua oke. investasi di saham itu adalah Mm-mm. untuk pensiun nanti. Oke. Jadi kalau itu malah aku cairkan ketika harganya turun, harga saham-saham Mm-mm. yang aku pegang ini turun, Mm-mm. berarti ya aku tidak punya saham itu lagi gitu. Tapi kalau aku Oke. tahan aja, fokus Mm-mm. lagi ke tujuan awal bahwa ini untuk pensiun, apapun yang Mm-mm. terjadi adalah fluktuasi jangka pendek, namanya juga saham gitu Yep, kan. yep. Jadi sangat gampang terpengaruh sentimen, karena apalagi ada Mm-mm. COVID kayak gini gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadilah aku tahan dan tidak aku jual. Nah, Mm-mm. lucunya adalah temanku yang lain, Mm-mm. dia bilang pas kemarin lagi jatuh banget tuh, Mm-mm. Mm-mm. dia jual, dia panik, dia nggak tahu Mm-mm. lagi. Nah sekarang kan udah mulai bouncing back ya, walaupun masih turun lagi Ya. agak naik Mm-mm. gitu. Nah dia nyesalnya ampun-ampunan gitu, karena uang Mm. pensiun dia udah dia cairkan gitu. Padahal Mm. market kan juga masih nyari nih sebenarnya di mana Mm-mm. tempatnya. Mm-mm. Jadi fokus Setuju aja ke banget. tujuan jangka panjang gitu. Gitu ya. Tapi kan syaratnya tadi tuh, kalau Dika itu juga udah punya dana darurat, teman-teman. Jadi Ya, dana darurat itu yang membuat Dika ngerasa nyaman untuk tidak mencairkan saham-sahamnya meskipun sekarang lagi pada bobo semua sahamnya. Jadi lagi Sleeping betul. Beauty nih Bukan bobo, lagi semuanya gitu ya. koma. Lagi Sleeping lagi Beauty lagi koma. lagi menantikan apa namanya datangnya Prince Charming gitu kan ya, buat apa Aduh, sih aduh. ini gitu kan. Nah Dika nih dia nih ini Ya, sekarang mulai nih ya kita jawab pertanyaan-pertanyaan, tapi kamu boleh punya opsi untuk nggak mau jawab, nggak apa-apa, aku hargai banget, tetapi ya. aku udah pilih ini beberapa pertanyaan yang lumayan agak banyak. Pertanyaan pertama, gimana cara seorang Raditya Dika membedakan Hmm. barang yang emang punya value dan barang yang untuk memuaskan diri sendiri? Jangan bohong lo ya, lo pasti beli barang buat memuaskan diri juga pasti. Aduh Mbak, aku tuh orang yang sangat-sangat apa ya, dari dulu tuh pikiran aku fokus di kerja, terus terang Oke. jujur. Mm-mm. Jadi aku tuh kalau orang dulu nanya lo punya hobi nggak sih? Mm-mm. Nggak punya sama sekali, aku nggak punya hobi. Mm-mm. Lama-lama Mm-mm. kesini tiba-tiba aku sadar, oh gue suka main game, main video game ya kan. Oke. Mm-mm. Oke, ya udah gue main video game lah di saat Mm-mm. senggang gitu kan. Kerja Mm-mm. stand up comedy, main video game Mm-mm. dan lain-lain Mm-mm. gitu. Jadi kalau pertanyaan tadi, lo punya barang nggak untuk memuaskan diri sendiri? Ada, Mm-mm. tapi sangat-sangat Oke. bodoh. Aku Oke. membeli Yes. baju di Heeh. video game seharga 5 Heeh. juta. Heeh. Terus kenapa? Iya, iya si Anissa pas tahu kamu beli baju di video game secara 5 juta rupiah. Iya, Heeh. bisa diliatin ke orang nggak? Bisa, di dalam game itu bisa. Mereka bisa lihat gitu. Tapi di luar nggak bisa pakai ke mall. Nggak bisa. Kamu ngapain sih beli baju 5 juta? Ya gimana ya, bisa salah satu kepuasanku cuman itu gitu. Bilang sama Anissa, suruh kenalan sama kakak Prita ya. Soalnya gue tuh Eh, bingung banget sama suami gue eh, namanya Gozi Dalel. Itu dia kalau yang namanya udah kartu basket ya, gue udah bingungnya setengah mampus. Tuh begini, emang masih zaman ya kartu basket sampai sekarang gitu kan ya. Terus udah gitu eh, dia tuh masih beli kartu basket. Dan tau gak yang paling parah tuh apa? Jadi kayaknya tuh dia punya impian masa kecil tuh kepengen punya bajunya tuh si itu tuh. Siapa sih tuh yang 23? Michael Jordan ya? Nah, Michael terus Jordan ya. terus waktu kemarin kita pas lagi ada rezeki bisa ke New York, dia beli baju ya. Terus dia bukan 23, tapi dia 13 alias 13. Jadi suamiku tuh suka banget Oke, angka 13. Terus dia tulis dong oke. belakangnya Gozi. Terus jadi dia bikin sebelah-sebelahan, dia bilang bahwa ini jersiku nanti main sama Michael Jordan. Oh my god, gue tuh rasanya gini,
kamu umur berapa ya? Gue bilang gitu di depan, apa tokonya NBA gitu kan. Terus setiap hari ngeliatin, dia begini, itu kartu basket bisa diapain siang? Gue bilang gitu kan ya, ditumbuk doang. Dia tuh dijejer gitu. Aku bingung banget gitu, dijejerin gitu kan ya. Dilihat-lihat, terus dia kayak senyum-senyum sendiri. Gue bingung, bener-bener deh. Lu dipajang gak bisa, ditempel di baju gak bisa gitu kan. Emang bener Nah, ya laki-laki ada yang kayak gitu ya. tapi emang kalau aku istilahku itu escapism gitu. Kita melarikan diri dari dunia nyata untuk berhayal, berimajinasi tentang hal-hal yang membuat kita happy. Oh, jadi Nah, salah satunya ya itu. Nah, ini lucu banget nih. Kemarin aku baru dimarahin istriku nih. Makanya sekarang aku kalau main game aku harus ngumpet-ngumpet lagi. Aku Oke. baru aja kawin lagi di game. Jadi aku Aduh, kacau. Fantasinya terlalu lalu, Le. Lu udah kayak perempuan-perempuan dengan para drakor itu ya, yang semua bukan, berfantasi. Udah bukan. kacau. Aku aku main game ada namanya Stardew Valley kan. Terus Oke, kita ditaruh di sebuah desa, kita ngembangin farm gitu kan. Nah di kota itu tuh ada banyak cewek-cewek, ada cowok-cowok juga gitu. Iya. Nah terus ada satu yang aku naksir banget. Dan di game itu bisa dinikahin gitu. Oh ya Ya udahlah akhirnya aku nikahin aja gitu. Sanisa datang ke bawah dia ngeliat itu apa? Ini rumah aku. Kok di dalam rumah kamu ada perempuan? Ya itu istri aku. Itu istri kamu. Iya di game. Itu kan bukan aku yang bener kan? Maksudnya itu di waduh dia bilang kayak gimana orangnya gitu. Baik, orangnya baik. Dia tuh datang dari kota apa segala macam. Aduh luar biasa ya. Jadi artinya gini loh viewers, kalau yang namanya laki-laki atau mungkin kadang perempuan ya, dia tuh bisa loh membeli barang itu yang memang secara value tuh dia nilai banget. Yang buat orang lain mungkin ngerasa apaan sih, tapi ternyata buat dia tuh value-nya jauh lebih tinggi. Nah ternyata gak cuma suamiku, jadi aku baru tahu oh rupanya banyak tuh ya yang kayak begini juga. Nah sekarang nih ngomongin soal istri nih nyambung banget di pertanyaan kedua. Iya. Pilih mana Dika? Punya istri dulu apa punya duit dulu? Wah ini menarik banget nih. Ini Dari menarik tadi banget. bilang menarik semua. Iya emang pertanyaan yang menarik. Buat aku ya yang paling utama itu pilih mana yang membuat kita happy dulu gitu. Okay. Jadi jangan nikah karena gue punya duit nih. Atau sebaliknya gitu. Jangan gak nikah karena belum punya duit gitu. Tapi nikahlah karena emang lu ngerasa memang sudah saatnya gitu. Emang sudah butuh, sudah panggilan gitu. Kayak aku kan nikahnya cukup telat ya. 30 berapa, aku sampai lupa lagi. 31, 32 gitu. Itu karena memang secara mental aku merasa siapnya umur segitu. Secara finansial juga siapnya umur segitu gitu. Tapi orang lain kan boleh beda kan. Ada aja yang nikah karena dia pikir nanti rezeki bisa dicari. Jadi orang beda-beda gitu. Tapi kesiapan itu tergantung diri sendiri. Kalau ditanyain ke aku dan aku harus jawab, kalau aku pribadi menikah ketika aku merasa secara finansial aku siap memberikan semua yang terbaik buat istri atau anak. Kalau aku ya. Ya, tapi orang kan beda-beda. Boleh banget. Dan aku juga setuju juga, karena walaupun aku nikah muda, jadi aku nikah umur 21, suamiku waktu masih 22. Tetapi aku yakin kalau, kayaknya sih pas dia lulus sekolah nih, dia akan bisa memprovide kehidupan buat aku gitu. Jadi beda-beda orang nggak apa-apa gitu. Tapi yang pasti kita kebetulan berdua bukan, mohon maaf nih teman-teman kalau ada, bukan tipe yang istilahnya nikah aja lah dulu, ntar rezeki juga datang. Ya tetap aja ya, perencanaan juga penting gitu kan. Betul, perencanaan penting. Nah, ngomongin soal perencanaan nih Dika. Jadi katanya begini, kan sekarang lagi masa pandemi nih. Oke, lagi masa pandemi. Ada orang-orang yang dia mungkin pernah memberikan pinjaman kepada temannya. Tapi sekarang dia nanya gini, Bang, kasih tahu dong Bang, gimana caranya nagih utang ke teman, tapi nggak bikin sakit hati dia. Ini kelakuan orang Indonesia ya. Ketika yang dikasih hutang itu lebih galak daripada yang nagih utangnya gitu. Ini emang aneh-aneh deh. Kalau buat aku ya, aku pribadi aku nggak bisa ngasih saran karena aku tidak pernah memberikan utang ke orang. Kalau aku pribadi. Cuman kalau aku boleh saran ya sekali lagi, semua tuh terbuka aja gitu. Kalau emang lu butuh, ya lu bilang ke orangnya, duduk bareng, sampaikan dengan baik-baik. Sakit hati atau tidak tuh urusan belakangan gitu. Karena semua kan tergantung dia yang menerima kan.
Komunikasi itu kan tergantung apa yang diterima orang lain gitu. Kalau kita bilang balikin duit gua dong, senetral apapun dia bisa aja sakit hati kan. Senetral apapun bahasa kita kan, dia terima kan urusan dia gitu. Jadi kalau aku selalu kayak gitu, sama istriku juga gitu. Kita mau ngomong apapun, ya yang penting niatan kita baik. Kalau dia terima lain, ya itu urusan dia gitu. Karena kan kita niatnya baik gitu. Jadi ya menurut aku langsung minta aja. Tuh, katanya gitu tuh. Nih denger nih yang pada punya utang ya. Jadi sebelum kita tagih, lu pada sadar dulu nih ada yang ngomong kayak begitu. Iya, tolonglah. Baiknya begitu ya, gitu kan. Tolonglah kalau Anda merasa Anda ngutang ke orang lain ya kalau udah jatuh tempo ya palingnya bilang ke temennya gitu. Gue nggak bisa dulu gitu. Jangan hilang. Karena banyak banget yang udah ngutang habis itu hilang. Tiba-tiba update foto liburan lah. Tiba-tiba update foto, ngopi-ngopi cantik lah. Aduh, ada apa sih? Bener banget. Nah sekarang Dika, kalau buat Dika sendiri nih ya, ini kan mungkin kalau Dika sih sebenarnya nggak mengalami itu teman-teman. Tetapi kalau di saat krisis kayak begini, katakanlah kalau sampai dana darurat kamu tuh bener-bener udah habis. Kamu prefer mana? Kamu prefer jual aset atau kamu prefer ngutang? Oke. Kalau aku ya dihadapkan pada situasi seperti itu, aku akan jual asetku sampai pada batas aku udah nggak punya aset lagi gitu. Kebetulan aku punya banyak temen yang memang lagi susah banget di masa pandemi kayak gini. Terus mereka juga lagi nyiapin aset-aset mereka mana aja yang bisa mereka lepas. Ada juga yang udah mulai mencoba mikirin untuk pivoting gitu. Kalau misalnya kerjaannya adalah IO gitu misalnya, udah mikirin gimana gue bikin event online yang tiketnya berbayar gitu. Jadi selalu ada cara untuk kita masih punya pemasukan, asalkan kita mau berusaha sih. Kalau menurutku sih kayak gitu. Yes. Aku juga setuju banget ya teman-teman. Jadi kalau kalian juga punya masalah yang sama, di saat krisis seperti ini, kalau dana daruratnya misalnya udah tipis banget, maka kita memang mentalnya udah harus siap-siap ya untuk jual barang. Dan barangnya itu bisa any kind of barang, tetapi kalau bisa sih yang agak besar-besar. Nah, teman-teman, aku tuh juga ngebahas tentang hal ini nih lebih deep lagi. Itu sebenarnya di podcast aku bareng sama Dika. Jadi pertanyaan yang tadi itu, kalau kalian sebenarnya masih ngerasa, aduh jawabannya masih gantung, ya sengaja sih supaya pada dengerin gitu ya. Jadi aku kan tadi aku aja bilang sebelum kalian dengerin live kita hari ini, coba dengerin dulu ya podcastnya supaya udah tahu dulu kita tuh udah ngebahas apa aja. Nah, Dika share dong podcast kamu. Adanya di mana, terus udah gitu YouTube-nya apakah, siapa tahu ada yang masih belum tahu, walaupun pasti semua tahu sih. Kalau podcastnya ada di Spotify kalau mau dengerin audio doang, tapi untuk videonya akan segera diupload minggu depan. Ini hari apa ya? Ini hari, aku sampai lupa hari loh. Tahun berapa 20 ini? April tahun 2020 ya? Oke. Itu akan minggu ini akan naik videonya. Minggu ini akan naik ya teman-teman. Jadi kalian nantiin aja di YouTube-nya Raditya Dika. Itu semua pertanyaan-pertanyaan tadi pun, kecuali yang hubungan sama keluarganya Dika ya, itu banyak terjawab di situ juga. Nah, ini dia nih Dika, ada pertanyaan. Aku mau coba dari ini box ya, question box. Banyak banget nih. Oke, ini banyak banget. Kak, katanya Kak. Ini kakak semua nih. Oke. Nah, ini seru juga nih. Cara hidup hemat ala Bang Raditya Dika tapi pakai mandi. Ayo jawab. Kok pakai mandi? Itu salah satunya, kita menghemat air dan sabun dengan tidak mandi. Cara hidup hemat. Cara hidup hemat. Ayo tipsnya dong. Pertama adalah menentukan barang apa yang esensial buat kita. Itu yang paling penting. Karena banyak banget yang kita beli itu karena kita mau, bukan karena kita butuh, bukan karena hal itu esensial. Jadi menentukan itu dulu aja gitu. Ini esensial nggak sih buat gue gitu. Aku tuh bahkan sampai pada, karena aku mencoba minimalis ya, aku bahkan sampai pada titik di mana aku menjual gitar kesayangan aku yang dari dulu nemenin aku buat ngeband apa segala macem. Nilai historinya tuh banyak banget. Pertama kali beli pakai duit sendiri gitu. Itu aku jual karena aku mau mengurangi barang dalam hidup aku gitu. Jadi tapi gimana caranya supaya kita nggak kehilangan momen itu lagi kan? Maksudnya ikatan emosi itu lagi. Nah kalau aku gitarnya aku foto, terus fotonya aku simpen, aku pajang gitu. Jadi memori itu tetap ada dalam bentuk gambar gitu. Tapi barangnya kan kita nggak perlu pegang gitu sih.
Itu setuju banget loh. Jadi teman-teman sebenarnya itu tips yang menarik banget ya menurut aku juga. Kalau misalnya memang kita mau coba hidup minimalis, tetapi kita juga nggak kepengen kehilangan memorinya. Kita nggak perlu jadi hoarder gitu loh. Hoarder tuh yang kayak Betul. nyimpenin semua barangnya gitu. Jadi cukup dipoto aja. Kita kayak punya memori bahwa kita pernah punya barang itu. Ih lucu tuh lucu. Tipsnya lucu banget. Menarik menarik. Nah ini dia ada lagi satu lagi. Oke, dia bilang nih. Ya udah deh, ini kamu biar menghibur dia ya. Dia nanya, gimana caranya ikhlas karena dipotong gaji bulanan dari kantor. Minta dihibur. Aduh, gimana ya caranya ikhlas ya? Aku nggak tahu juga ya gimana ya. Yang paling penting adalah dengan dipotongnya gaji itu pengeluaran apa yang bisa kita potong juga untuk menyesuaikan dengan gaji yang baru ini gitu. Yang paling penting nih, aku banyak sekali orang tuh lupa tuh bahwa catat semua pengeluarannya dalam bentuk Excel yang rapih karena di situ akan ketahuan tuh. Ih gila, gue ternyata buat beli internet double gitu misalnya. Ih gila, ternyata gue kebanyakan traktir temen. Ih gila, ternyata gue nonton nih kayaknya bisa dikurangin. Jadi catat, kalau kita nggak nyatet, kita nggak tahu angkanya, kita nggak akan tahu gitu apa yang bisa dikurangin ataupun ditambah. Yes. Di bulan pertama pernikahanku, ketika aku nikah sama Anissa, hal pertama yang kita lakukan adalah ngerekap pengeluaran kita. Betapa tidak romantisnya. Tapi itu perlu. Karena kita jadi tahu, kita kebayang, oh rumah tangga ini punya budget sekian setiap bulannya. Sehingga plus minusnya bisa aku hitung. Oh kalau gua mau pensiun di umur 40, maka expense bulanan ini bisa di-cover dari investasi yang sekian, dengan rate sekian gitu. Jadi semua harus terukur. Ya setuju banget. Jadi tadi buat teman-teman yang merasa masih susah ikhlas, ya memang mesti cepat-cepat ikhlas nih. Dan itu juga salah satu tipsnya kita obrolin juga di obrolan aku sama Dika di podcast Raditya Dika dan juga YouTube-nya. Jadi teman-teman itu step by step-nya tuh tadi nomor 1 ya memang gimana caranya ikhlas, salah satu dengan mencatat. Nextnya juga akan ada lagi. Nah ini pertanyaan terakhir nih Dika, karena kita udah hampir 30 menit nggak kerasa. Wih mantap, seru soalnya. Iya nih, ya Allah. Aku dua pertanyaan deh, soalnya yang terakhir dia begini. Dia bilang, oke, Bang, kalau Abang sendiri, ini kenapa sih pada nanya kumis semua? Gue bingung deh. Iya, karena aku juga kaget ternyata banyak juga. Udah lama nggak ngaca juga sih. Nggak ngaca juga ya. Ini tuh pertanyaannya gini, gimana caranya? Nah, kamu kan orang kreatif. Jadi dia nanya nih, gimana nih caranya supaya nggak berutang? Karena kan tadi kita sebenarnya udah obrolin banyak ya. Kalau bisa utang tuh udah langkah yang paling terakhir banget nih teman-teman. Gimana caranya supaya kita bisa nambah income? Apa sih ini kreatif hal-hal kreatif gitu loh. Gimana sih untuk kita ini menarik banget. Inilah gitu. Coba dong dari sisi kreatif gimana? Menurutku gini. Untuk menentukan kita mau dapat penghasilan apa, yang harus kita tanyain ke diri kita dulu adalah kita punya nilai apa, kita punya value apa. Uang itu akan ditukar dengan nilai. Jadi semakin bernilai kita, semakin besar uang yang dihasilkan. Kalau lukisan kita makin bagus, maka akan semakin bernilai, uangnya akan semakin banyak. Gua kalau main game lebih jago, maka lebih banyak yang nonton, maka uang dari iklan di YouTube itu akan lebih banyak. Jadi selalu tentukan nilai kita dulu apa. Balik ke pertanyaan tadi, gimana cara nambah income-nya adalah untuk cari tahu. Kita punya nilai apa yang untuk kita tawarkan ke pasar gitu. Jasa, kalau jasa apa? Bisa gambar, bisa apa segala macam. Sekarang ada Fiverr.com di mana semua orang bisa beli jasa siapapun dari seluruh dunia. Aku bikin avatar aja waktu itu bayar orang $5 buat bikinin avatar buat Instagram gitu misalnya, buat dikartunin. Beli musik juga bisa dari sana. Jadi kita punya nilai apa yang bisa kita tawarkan. Pasti ada sesuatu dari diri kita yang bisa kita kasih ke orang lain untuk ditukarkan dengan uang gitu. Jadi paling penting itu. Jadi kita mesti tahu dulu sebenarnya, jadi langkah pertama ya buat teman-teman yang punya pertanyaan serupa, gimana kreatif, mesti mengenali diri sendiri, kekuatan kita apa gitu loh. Yang mungkin selama ini karena pekerjaan kita apa, kita tidak tahu bahwa kita punya kekuatan tertentu. Kan kalau kayak Dika mungkin awalnya kan juga dulu nulis, dan itu akhirnya jadi lama-lama kan nggak langsung menjadi stand up comedian misalnya kan, nulis dulu, lama-lama apa gitu. Jadi itu semua bisa digali tuh teman-teman. Nah ini aku dipaksa untuk nanya ini nih Dika nih ya. Apa dia tuh? maksa banget nih, dia maksa banget sampai. Apa tuh? Aduh nggak ketemu, panjang banget soalnya. Aku langsung ini aja dari sebelah sini soalnya.
Dia sampai begini, nanya berkali-kali, dia bilang, Bang, Mm-mm. tolong, katanya, Mm-mm. Sims 4 yang Alia gede kenapa belum diupload? Mbak, aku lagi suka main game Sims 4. Jadi Mbak Berita Eh, tahu Sims 4 kan? Yang game tahu, yang mainin apa jadi itu. tahu. Karena kan kita nggak bisa keluar rumah kan? Kita nggak bisa Mm-mm. keluar rumah. Ini nih salah satu Mm-mm. contoh bagaimana Mm-mm. keterbatasan membuat hal baru gitu. Oke. Jadi aku tuh lagi bingung, aku nggak bisa collab sama siapapun di rumah, nggak bisa kolaborasi sama siapapun, syuting juga nggak bisa, film juga nggak bisa syuting, nggak bisa stand up comedy. Terus aku jadi berhayal suatu sore gitu, gimana kalau gue bikin keluarga gue di dalam game Sims 4, di mana mereka hidup normal, guanya jadi stand up comedian, anak gue sekolah dan lain-lain gitu. Dan jadilah aku bikin seri itu di YouTube. Jadi ceritanya keluarga aku hidup di Sims 4, aku mainin. Ternyata responnya luar biasa gitu. Jadi itu adalah contoh bagaimana kita dengan semua keterbatasan ini bisa menghasilkan hal baru. Bisa kok, pasti selalu ada jalan. Asalkan kita mau mikir, kita mau usaha gitu. Tuh kan teman-teman, lihat deh kreativitasnya Raditya Dika itu tidak dibatasi dengan si PSBB gitu. Jadi teman-teman tolong yang dibatasi adalah physical distancing-nya, tetapi kreativitasnya tetap dibuka selebar-lebarnya supaya kita bisa mencari banyak solusi dari masalah ini. Nah, kembali lagi ke pertanyaan awal, bolehkah ngutang di saat krisis? Kalau Dika jawabannya adalah kalau aku jawabannya ketika Anda sudah tahu semua aset Anda yang bisa dilikuidasi itu sudah cair dan masih bisa tidak bertahan, maka dalam keadaan seperti itu ya mau nggak mau ngutang. Betul banget. Nah, teman-teman, kalau penasaran apa jawaban seorang Prita Gozi sebagai perencana keuangan, maka kamu harus banget dengerin podcast kita berdua dan juga YouTube kita berdua. Di situ secara jelas aku kasih tahu kapan saatnya kamu cari uang dari yang mana, terus sampai dengan terakhir itu adalah oke, kalau berutang pun seperti apa. Dika, thank you so much untuk hari ini. Aku minta closing statement dong dari kamu buat teman-teman biar pada semangat semua nih, sedikit aja. Closing statementnya, walaupun di karantina, walaupun di rumah aja, jangan lupa mandi, biar tetap seger. Ya Allah, gue pikir sama perkaya diri sendiri lah, perkaya diri sendiri dengan pengetahuan. Gak semuanya soal uang, karena kadang kalau kita ngobrolin soal financial planning tuh kayak uang, tapi yang paling penting adalah memperkaya diri sendiri gitu, dengan ilmu, dengan pengetahuan, supaya value kita bisa naik di masyarakat. Setuju banget. Jadi teman-teman, uang bukan segala-galanya, tetapi uang memang bisa membeli kebahagiaan hanya jika kebahagiaan itu kita share. Jadi teman-teman jangan lupa juga untuk terus ikhlas, terus bersyukur, terus berbagi, dan jangan lupa nonton YouTube kita dan juga podcast aku dan Raditya Dika. Dika, terima kasih banyak untuk hari ini. Teman-teman yang lain, aku masih akan save Instagram live ini selama 24 jam ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga untuk semua teman-teman. Thank you so much, Dika. Dadah, makasih ya. Dadah.